Iya sih. Jadi harus ada linknya kan yang maju. Mau nggak mau. Mau gak mau. Tapi kita mau melihat tentunya untuk match kita yang kelima teman-teman. Match terakhir di hari kita yang pertama minggu yang keempat. Gimana? Dari Exort dan juga Fabian. Bersama Assassin. Harusnya permainan early pressure ini dibawakan oleh kedua belah tim. Dan dari buffnya berbeda ya. Kayak mereka nggak mau nabrak, mungkin kita melihat Drew bersama dengan Kizuto di bagian mid lane. Aran bahkan dia yang kena pressure. Datang Elzura pun untuk bantu ngezoning. Biasanya gini ya, kalau ada tim yang pakai glue, pasti mid lawannya itu clear cepat pertama, langsung ke landingnya dia. Iya. Tadi juga Biasanya. gitu kan ya? Tadi juga gitu. Parsia kalau tadi. Tapi kalau ini mungkin karena glue-nya juga punya potensi early dengan slam-slamnya, efek slow, ditahan duluan sama Geek. Bisa. Dan untuk gold lane yang tadi udah sempat kita bilang juga kayak agak bonyok juga sih sebenarnya nih Kari. Karena udah langsung jadi prioritas juga nih. Dia Exort pun turun ke gold lane langsung. Jadi harus hati-hati. Altamis udah harus main satu boost di belakang. Harus agak sabar aja lah ya sampai nunggu rotasi atau mungkin laning push dari XP-nya ini harus dimenangkan atau di area mid-nya. Karena space-nya Kari ini agak sedikit tertahan kali ini. Ya, onward barusan. Tapi kalau untuk Lunox jujur belum level 4, belum ada Darkening, dia belum bisa ngasih damage yang maksimal sih. Untuk di awal ya. Dan Altamis kayaknya perlu backup sih. Udah di press kayak gini walaupun dia nggak tumbang, tapi dia nggak dapetin farming yang nyaman, agak susah nantinya. Dan Vian langsung dibanting dengan onward, masuk kali ini Kizuto yang masih belum level 4. Fabian depan, Shatter bersama dengan Flicker yang nggak connect, sayang banget. Dan kali ini source besar yang udah keluar bakal jadi informasi penting. Iya, tapi tiba-tiba Aran di arah atas. Ternyata Elzura dan juga Maef masih nggak mau melepas matanya dari Aran. buang Flicker belum level 4 loh Aran. Iya, ini ketinggalan bakal jauh banget dari segi XP-nya. Dan posisi dari pemain-pemain Geek ini bisa untuk ngedapetin satu buah objektif turtle. Yang dimana Fabian udah pakai Code Shadow-nya. Ya, pasti dapat sih. Tadi sih mereka nyoba untuk curi ya, kelihatan banget. Ngecek sih sebenarnya. Iya, mau nyuri juga. Ngetes. Kalau Tapi memang ternyata pas dapat syukur enggak ya udah gitu kan. harusnya nunggu Drew gak sih tadi? Tunggu dulu buka. Iya. Bisa jadi ada korban tadi kalau dulu buka. Iya sih. Cuman ya itu dia turtle pertama ternyata Geek loh. Yang tadi kita lihat dari statistik. Geek ini cukup kalah ya dari aura tadi, dari stat turtle-nya, lordnya juga. Iya. Tapi ternyata malah di setup oleh Geek. Oke. Mungkin mereka lebih nyaman dengan komposisi draft seperti ini juga sih. Yang bahkan bisa dibilang early pressure-nya mereka bawa Lilia, bawa Link, bawa Kaja. Bahkan targetnya udah ke gold lane terus-terusan nih. Altamis bakal digempur. Tapi bagian belakang onward ternyata mendapatkan target yang mahal. Vian belum sempet darik, udah tumbang duluan. Tempest of Blade di bagian depan harus tumbang juga dari Drew. Fabian juga menjadi target selanjutnya, masih ditabrak Kizuto. Hampir saja di dive, namun paling enggak mereka masih punya satu Altamis yang belum tumbang sama sekali. Wow, Geek Slate tiba-tiba mereka menaikkan tempo permainan dan bahkan Altamis. Bye-bye, dia nggak ada flicker. Ini sulit banget. 3 pemain ya, tadi tumbang. Ditukarkan satu, yaitu Vian, dan itu ya udah jadi tugasnya dari seorang Vian untuk mencuri satu. Dan bahkan dengan tumbangnya Vian ini dapat keuntungan yang banyak banget dari Geek Slate Junior karena mereka bisa numbangin 3 pemain lainnya. Dan peranan yang penting di mana Altamis yang bakal jadi ujung tombak dari Aura itu berhasil ditumbangkan. Dan di sisi lainnya pun mereka nggak untung gitu loh. Jangan lupa, Vian tadi tumbang. Iya. Tapi belum keluarin Divine Judgment loh. Aran juga tumbang tadi di atas. Iya. Sekarang bisa aja nih kalau Vian yang mau maju, mau cari kill, dia udah punya Flicker, dia punya Divine Judgment. Link yang dapat kill lagi tadi kan dari Exort itu udah, wah enak banget sih ini untuk Geek Slate. Limitnya Elzura juga bisa menangin wave kalau memang mereka mau dalam Kizuto. Aran coba untuk ngerusuh, permainan agresif yang masih berani untuk ditunjukkan. Tapi hati-hati karena punishment bisa saja terjadi. Split-split mau nggak mau dikeluarkan. Dan ini cuma buat buying time. Karena di bagian Lordnya udah di set up langsung. Drew menjadi korban nampaknya. Dan gak bisa dapetin turtle sama sekali. 2 kejadian yang dilakukan secara bersamaan. Cukup bahaya untuk Aura Blaze. Ya, dan Drew, ingat loh, Drew ini salah satu orang yang bisa ngejagain pemain-pemain dari Aura. Karena posisi Aran, ini dia gak bisa ninggalin lane-nya dengan seenaknya. Karena yang nge-pressure ini adalah 2 pemain dari Geek, Elzura dan juga Maef. Elzura ketika untuk bisa mainin rotasinya ngebantu pemain-pemain dari Geek di lini bawah,
itu Maef bener-bener clear cepet. Dia bener-bener mainnya sabar banget sampai nanti Elzuranya balik lagi ke atas, dia baru mainnya agak-agak agresif. Oh, buset, Berserker Fury dong udah jadi. Gila. Dari Exort ini damage-nya cukup sih. Bisa combo sama Vian dia kalau mau. Tapi posisi level sih sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh ya. Hanya sekarang networknya udah bergeser hampir menyentuh ke angka 4.000. Perbedaan untuk Geek Slate kali ini diungguli dari early-nya. Wow, Geek. Kayaknya mereka udah ngerjain PR mereka sih. Iya, mereka udah selesai evaluasi. Dan dengan Goldland Magical Damage ya lumayan sadis masuk kali ini. Vian, penalty zone juga keluar. Altamis yang bakal menjadi korban pertama nampaknya. Dan yes, Altamis tumbang. Next target Drew. Namun MyFZ juga menjadi korban bersama dengan Drew yang bisa langsung ditumbangkan. Top lane-nya terbuka dan bisa diambil. Ya, dan kali ini dua pemain ditukarkan hanya untuk satu. Lagi-lagi Altamis yang menjadi korban yang cukup mahal untuk pemain-pemain dari Geek Slate. Dan bahkan mereka ngedapetin turret objektif lagi untuk Geek Slate. 2 turret sudah pecah di area atas dan juga di area bawah. Dan selanjutnya harusnya target dari turret mid ini akan menjadi inceran dari pemain-pemain Geek Slate. Waduh, ini early yang gak bagus sebenarnya sih buat Aura Blaze ya. Memang dari segi goldline-nya memang kalah gitu kan dari segi power hero-nya. Magical damage lawan MM ya pasti dia lebih kuat di awal. Tapi ya masih mencari nih poin apa yang ditunggu. Bahkan order briliannya juga ke-trigger buat ngedefense di arah mid. Rensa nyari apa? Mau di-dive kah? Rensa terlalu dalam nampaknya. Masih bisa bertahan dengan order brilian namun ditungguin Fabian bersama dengan Drew. Di counter lagi ternyata disiapkan. Arsiater yang connect arah 3 target. Malam damage masih belum cukup. Altamis yang datang langsung ditarik. Dan hilang sudah dari Altamis. Masuk dari Aran kali ini bersama dengan Fabian. Satu yang tumbang. Rensa menjadi korban pertama. Namun Aran masih bisa dapetin satu. Grab-grabnya ke arah MFC. Namun turret yang dituju bisa didapatkan oleh Geek. Ditabrak balik dengan Exort yang damage-nya sakit banget. Aran harus menjadi korban lagi. 3 total dari Aura yang hilang. Wow, dan bahkan Fabian kali ini setelah berhasil untuk ngedapetin satu pemain, tapi dia nggak ketahuan posisi di situ, belum ketahuan oleh pemain-pemain dari Geek. Tapi kalau sampai Fabian bakal ngecek boost ring of order mana? Oh enggak, dapet shadow kill-nya keluar juga, dapetin kill dan dapetin turtle, double kill bahkan di secure. Keuntungan kali ini untuk Aura masih bisa digocek juga penalty zone-nya. Dari 6.000 tadi goldnya sekarang sisa 2.000 perbedaannya. Wow, Fabian ternyata yang bersabar nungguin momentum yang mahal, bahkan ngedapetin turtle, ngedapetin juga ke arah seorang Exort dan juga Fabian. Wow, Dia itu mahal banget sih. Emang biasanya jarang expect sih ada di situ ya. Tapi ya sebenarnya emang harus dicek sih. Emang harus dicek. Ya jujurnya harus dicek gitu. Cuman ya ini menjadi satu angin segar untuk Aura. Apalagi Kizuto, ternyata dari awal dia nggak tumbang sama sekali loh. Dia udah jadi Lightning Trencon. Wow. Siapapun bisa di-burst sama Kizuto kalau dia mau. Hey, dan bahkan kali ini Aura mereka udah mulai memberikan pressure balik ke arah pemain-pemain dari Geek Slate Junior di menit yang ke-8. Dan dengan satu kejadian yang mahal kayak gitu, Geek sekarang mereka harus mulai rajin untuk ngecek area boost. Ya mereka harus lebih aware lagi ya. Sama rumput-rumput nggak boleh. Ya walaupun lagi kondisi menang tetap harus dicek nih. Sementara untuk Aura pergerakannya udah mulai 3 orang yang diturunkan ke arah satu lane. 3-2 mungkin yang paling efektif. Oke, sementara clear cepat dari Geek Slate. Mereka nggak mau sampai temponya dicuri sama pemain-pemain dari Aura. Ya. Dan Geek Slate mereka harus benar-benar sabar banget dapetin informasi yang akurat. Apalagi posisi dari Fabian yang jarang banget kelihatan dari map sebenarnya. Kecuali kalau ketemu langsung di area turretnya ya. Ini akan sedikit berbeda cerita. Ternyata Fabian memang 4 kill ya. 4 kill dan dia tumbang sekali doang loh. Mungkin memang patternnya aja yang terganggu di awal. Tapi ternyata kok dari segi KDA-nya masih oke. Yap. Dari KDA-nya masih gak terlalu jauh sebenarnya. Dan bahkan aku bilang dari segi level juga masih gak terlalu terlampau jauh dari Exort sendiri. Beda 1 doang di kondisi kalah oke sih. Dan mungkin turtle Lord kali ini bahkan. Yang penting sih network sih. Network ya. Karena dari segi network goldnya ini bakal ngebantu dari segi Exort juga kan. Iya, Fabiannya muncul di bawah tadi dan Lordnya langsung diinisiasi sama Geek Farm tanpa basa-basi. Exort dapetin Lordnya. Namun Aran dengan slap-slap yang bagus banget kali ini di counter lagi MFZ. Menjadi korban pertama next target Rensa. Flicker yang salah. 2 yang harus tumbang. Dapetin
1 Lord tapi kehilangan 2 member. Rugi sih harusnya. Ini cukup rugi karena posisi ini masih Lord yang pertama yang masih bisa ditahan. Dan perbedaan dari turretnya ini harus bisa dikejar oleh pemain-pemain dari Aura Blaze. Geekslate, mereka harusnya peka dengan keberadaan pemain-pemain dari Aura yang dimana tadi Fabian gak terlalu kelihatan. Tapi bakal konsil dibuka. Oke, Exort pun mau gak mau langsung mundur juga. Dan Avian, Flicker nampaknya langsung tarik Divine Judgment ke arah Altamis. Masih bisa di backup karena Alzura di bagian depan. Hampir saja tumbang dari Altamisnya. Namun Fabian yang mengamuk kali ini dapetin space yang bagus banget. Satu yang harus tumbang. Tapi bakal dikejar sepertinya Exort. Dia punya buff. Enggak, dia gak mau greedy. Wah, tipis banget. Tipis banget dan Fabian lagi-lagi metode pick off ke arah satu pemain yang bisa diincar yaitu dari Alzura di arah backline. Dengan ngebawa high and dry tentunya damage akan masuk ke arah Alzura dengan begitu sakitnya. Dan kali ini di menit yang ke-11 ini jadi tiba-tiba pertarungannya nggak one sided nih. Gara-gara momen tadi sih. Iya, gara-gara momen turtle ya. Turtle kecolong itu udah jadi rugi banget dah itu untuk Geek yang tadi megang keunggulan. Turtle yang mengubah segalanya ya, Bun. Bahkan dari Lordnya tadi kan emang yang dapat Geek gitu loh. Tapi dipaksa team fight. Sekarang tuh udah patternnya kayak gitu, nggak dapat Lord harus pasca team fight. Jangan sampai rugi doang ya, harus tetap dapetin Trade-nya lah setidaknya. Kalau bisa dapetin trade ke gold lane malah lebih bagus. Iya sih, kayak apalagi di awal gitu kan dia trade kalau nggak bisa turtle, dapetin turret dan ada pause nampaknya. Jadi kita akan santai dulu sedikit, kita tenang dulu dan kalau kita lihat sekarang hampir menit 12 dari keduanya goldnya sama lah ya. Goldnya Ya, masih tipis-tipis lah ya. tipis lah. Cuman kalau late game, jujur nggak ada marksman sama ada marksman itu kerasa banget loh bedanya. Iya. Meskipun kayak gold lane kalau misalnya ngomongin masalah magic damage ya, itu Harith yang mungkin masih lebih ngegendong lah dari segi damage Atau late game. Lunox lah sekalian gitu Atau kan. Lunox, betul. Super pen, tapi kalau ya Valentina Kalau Valen apalagi dia posisinya ultimate-nya nggak copy. bener. Jadi harus kasih impact di team fight. Mau copy siapa juga dia? Bukan kasih damage kan maksudnya. Iya, edit mungkin ya. Ya, Salah dia satu yang mau copy. di copy. Kalau udah late game paling edit sih. Iya. Jadi bisa ngasih damage tapi dari jauh. Kalau Atau nggak dia nggak edit, bisa, Bang? Lunox. Order Brilliant. Iya. Kalau nggak Chaos Assault. Gak sesuatu dia gak bisa nge-spam ininya. Gak ada skill. Iya sih. Skill 2-nya gak Atau nggak Brain of Order udah itu Iya. doang. Dan of the Order mungkin satu skill yang lumayan. Ada defensifnya juga kan. Iya. Tapi kalau edit juga bisa sih. Cuma gitu. Harus main dari segi damage-nya. Iya, pokoknya dia harus nyari jarak. Nyari free hit baru berasa banget tuh editnya. Iya. Kalau karena kan build dia bukan build defense. Atau blue. Oh, jangan sih. Kalau itu dia maju darahnya tetap darah magi gitu kan. Darah yang tipis. Aduh. Mungkin paling bener ya ada Order Brilliant yang Iya, kita Lunox Cimo sih. bilang atau ya kalau bisa yakin banget sama posisi ya udah ambil dah edit ultinya. Iya. Itu lumayan. Kalau oke. yakin ya. Kalau yakin sama free hit. Tapi kalau menurut aku sih mendingan Lunox. Lunox paling safety. Iya, heeh. Ditabrak aman, ada damage-nya tipis-tipis. Yes. Tapi kalau dari Aura nih, selama dia bisa ngebait Kaja dengan maksimal ya, dengan Divine Judgment Kaja, jangan Iya. ke Altamis aja. Mungkin game ini bisa dipegang nih sama Aura. Iya. Mungkin nyari ke arah Karinya atau nyari ke arah. Kalau Kizuto susah sih. Jauh ya. Kemungkinan chance untuk narik ke arah Lunox tuh meskipun ketarik dia masih punya Brain of Order. Dan bahaya juga sebenarnya dia nyari Lunox di mana? Lunox juga biasanya diem di bus gitu kan. Rubut gitu ya. Pilihan yang harus ditarik sebenarnya Fabian sih yang bakal maju ke dia gitu loh. Tapi tipis banget nih Fabian nih kayak mostly jarang kelihatan banget sih. Ini nah di pok aja nih sama Aran. Habis ini. Tapi ya balik sih sama juga. Dipok balik. Sakit juga nih Rensa nih. Dan bawa temen dong kalau kata Aran. Iya, satu-satu maju nih. Kalau buat teman Iya kabur. dong. Fabian dong. Tapi sekarang potensi dari Lord yang cukup penting. Untuk Aura konsil play-nya dibuka. Gagal sih konsil ini. Itu konsil ya semenjak di nerf. Aduh, kata sih kalau menurut aku gak terlalu yang gimana-gimana banget. Sebenarnya konsil tapi kalau buat maju doang nambahin lari menurut aku sayang. Iya. Beda cerita kalau konsil dipakai buat muter dan akhirnya flanking. Tapi kali ini Lord kedua loh, ini Lord kedua yang bisa diamankan secara cepat. Exort dengan retribusinya bahkan Drew tetap menjadi korban, dapetin Lord dan dapetin 1 kill. Keuntungan untuk Geekslate kali ini Mivzy yang bakal coba ditabrak di bagian depan. Shadow kill keluar, satu yang tumbang kali ini Alzura juga harus kabur.
Rensa juga masih bisa selamat, 1 dibayar 1. Tapi bedanya mereka dapat Lord. Iya, tapi untungnya karena udah pernah kejadian sekali ya dari Geeksled. Nyaris tuh, Maaf, tuh kalau Azura gak punya Black Shoes, hilang sih. hilang sih kayaknya. Tuh kan Renza kopinya ke William Order. Zuto mau gak mau, dan Divine Judgment kali ini menarik ke arah Aran, masih bisa split-split, masih bisa kabur, tapi tetap tumbang. Damage yang cukup kali ini Altamis yang mau tidak mau menggunakan flickernya untuk defensif. Semakin tertinggal dari aura, kehilangan sosok Aran dari Lord yang udah berjalan di bottom lane. Oke, dan posisi dari Vian nih menurut aku yang harus diwaspadai juga sama Aura sih. Karena Divine Judgment ini bisa ngubah keadaan meskipun gak team fight besar. Tapi setidaknya selalu ada follow up yang dibuka ketika ada satu buah Divine Judgment yang connect. Benar-benar, bahkan udah Winter juga. Drew terlalu depan sepertinya. Terlalu banyak menerima damage dan dia harus mundur. 1 base turret didapatkan. Tapi kayaknya ini doang deh. Atau mungkin mau dipaksain lagi ke arah midnya. Shadowkill loh tadi barusan dari Fabian. Shadowkill dia tadi. Tapi gak tumbang. Ke minion mungkin ya. Buat Iya cepetin. kebagi. Oke. Buat cepetin clear juga mungkin salah satunya. Tapi ya sepertinya memang udah harus puas dari Geeksled. Dengan dapetin 1 base turret aja nih. Karena kalau beresiko juga ya kalau mereka masuk tanpa adanya inisiasi terlebih dahulu dari Divine Judgment-nya Vian, ini bisa dibalikin keadaannya oleh Drew. Drew sendirian loh. Awas berhati-hati. Tuh ditarik kan. Bahaya banget kali ini Drew. Dengan primal rod-nya ke bagian belakang. Masih punya immortal memang. Namun di bagian depan Aran mengincar ke arah Maxi. Exort mengamuk. Harus tumbang juga dari Kizuto. Di depan juga sama halnya dengan jungle yang mengamuk. Namun Fabian masih bisa di counter. Aran tersisa sendiri di depan 1 lawan 3. Masih bisa naik. Untungnya Winter Truncheon masih bisa menyelamatkan Rensa. Sepertinya karena damage dari Aran kurang. Dan dikepung. Aran turun sama dengan tumbang kali ini. Gak ada split-split. Dan masih bisa dapetin 1 immortal yang pecah. 1 nilai yang sangat positif. Tapi menyisakan Altamis sendiri. Mampukah dari Geeksled untuk tahan game ini? Dan sakit sih itu nempel-nempel dari Shuriken-nya. Namun Tempest of Blade kali ini Altamis ditarik. Dan wipe out. Kali ini didapatkan oleh Geeksled. Langsung strike push ke arah base-nya. Pakai Primal Rod dulu kali ini fokus ke arah minion. Dan gak bisa. Geeksled takes the game 1.